Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Warga mengeluhkan polusi asap dari TPA Mandung, Tabanan. Parisada Ibu Dharma Indonesia atau PHDI Kota Denpasar menolak segala bentuk kekerasan termasuk premanisme berkedok ormas. Kontes anjing Kintamani digelar di Dermaga Kedisan Kintamani Bangli. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan negara asing, baik konsul jenderal, konsul kehormatan, dan agen konsul yang berada di Bali. Pertemuan ini membahas isu seputar pariwisata dan gangguan keamanan yang akhir-akhir ini banyak dilakukan warga negara asing. Pertemuan juga dihadiri pelaku pariwisata dan Dinas Pariwisata Bali pada akhir pekan lalu di Polda Bali. Kapolda berharap pertemuan ini bisa meningkatkan kerjasama antara Polda Bali dan komunitas diplomatik di Bali untuk mengimbau warga negaranya yang datang ke Bali agar mematuhi peraturan hukum dan menghormati adat istiadat yang berlaku. Keberadaan warga negara asing di Bali, khususnya sebagai turis asing, nantinya juga turis lokal juga di sini, supaya sama-sama kita menjaga pariwisata Bali tetap terjaga aman, kondusif, dan berkualitas. Kemudian terkait juga isu-isu adanya gangguan kamtipmas yang muncul, yang mungkin menimpa masyarakat atau warga negara asing, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kita berusaha supaya ini bisa diminimalisir karena banyaknya informasi yang masuk, saling berkomunikasi. Beliau-beliau pada warga negaranya juga kita selaku pembina kamtipmas dan menjaga stabilitas Kamtipmas dan melayani serta menegakkan hukum di wilayah hukum berbeda. Kapolda Bali akan terus melakukan pertemuan serupa sehingga situasi di Bali aman untuk wisatawan. Belakangan ini banyak turis bule kerap berbuat onar dengan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan, berkelahi dengan warga lokal, hingga mencuri dan menyelundupkan narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. 15 sekolah di Kecamatan Banjar Buleleng memulai program makan gratis yang dicanangkan pemerintah sejak awal Januari lalu. Lebih dari 1.800 siswa sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah. Setiap siswa akan mendapatkan 1 kotak makanan setiap hari selama 2 pekan. Badan Gizi Nasional menetapkan Kecamatan Banjar Buleleng sebagai sasaran awal program ini. Untuk menu makanan tersedia daging ayam, sayuran, tempe, serta buah semangka tanpa minuman susu. Anak-anak hanya membawa sendok sendiri dan menyantapnya di sekolah. Rasa makanannya gimana, Dek? Enak. Apa aja sih makanannya? Semangka. Adek biasanya makan seperti ini di rumah setiap hari? Enggak setiap hari ya? Tadi pagi sudah makan? Terus dengan adanya makanan gratis ini, Adek pengen lanjut atau gimana? Lanjut ya. Dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini, ada beberapa siswa yang mendapat menu khusus karena mereka tidak suka nasi dan vegetarian. Menu penggantinya tetap memenuhi kebutuhan gizi siswa bersangkutan. Pada umumnya rentang harga menu makanan berkisar Rp8.000 untuk siswa taman kanak-kanak hingga kelas 3 sekolah dasar dan Rp10.000 untuk siswa kelas 6 sekolah dasar hingga siswa sekolah menengah atas. Periode pertama ini kita ada 15 sekolah. Ada 5 TK, 6 SD, dan 1 SMA. Jadi kurang lebih ada 1.844 porsi ataupun penerima yang kita berikan untuk mulai tanggal hari ini sampai tanggal 30 nanti.
karena kita evaluasi terus selama dua minggu akan dievaluasi, bisa saja ada penambahan atau tetap dengan nominal 1.444 ini. Standarnya semua sudah diperhitungkan oleh ahli gizi, baik itu dari karbohidrat, protein, serat itu sudah diperhitungkan sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional yang memang sudah bekerja sama dengan mungkin perhitungan ahli gizi. Memang selama ini yang dari MBG masih mempercayakan kepada Angkatan Darat dalam rangka pengawasan pelaksanaan kegiatan dapur sehat. Kegiatan sampai dengan saat ini baru untuk Buleleng baru 1 dapur yang tergelap. Namun ke depan pasti akan ada dapur-dapur yang akan dibangun. Kita sudah mengajukan 6 dapur untuk pembangunan di tahun ini. Kemudian sudah mendata mitra-mitra yang akan melaksanakan bermitra dengan MBG seperti halnya yang terjadi di Densari. Namun saat ini baru 1 dapur yang tersedia untuk melayani makan gratis untuk 1.800 siswa di Kecamatan Banjar. Rencananya Badan Gizi Nasional akan membangun 6 dapur lagi untuk beberapa wilayah di Buleleng. Sementara menu makanan diolah dari sumber pangan lokal dan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Kabupaten Bangli juga meluncurkan program makan bergizi gratis. Untuk tahap awal, program ini baru terlaksana di Kecamatan Tebuku di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1. Program ini mendapat sambutan positif dari siswa. Mereka menikmati menu makanan yang diberikan sekolah. Untuk tahap awal, program ini menyasar ke sekitar 1.300 siswa sekolah, mulai dari tingkat PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Pemerintah Kabupaten Bangli mendukung penuh program strategis nasional ini karena sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi muda. Untuk kecamatan lain, Pemkab masih menunggu kesiapan masing-masing dapur umum dan arahan dari pemerintah pusat. Sementara untuk kandungan gizi, Pemkab melibatkan ahli gizi dan relawan. Kami di Forkompinda sudah mendukung penuh, bukan dari sekarang, dari dulu sudah kita dukung. Jadi artinya kita bersama-sama sesuai dengan tugas fungsi masing-masing untuk mengawasi bagaimana perjalanan makan bergizi ini benar-benar dari hulu ke hilir itu sesuai dengan rencana. SPPI ditempatkan langsung oleh pemerintah pusat yang ditunjuk langsung. Terus dari pihak kami, dari pihak dapur atau pihak SPPG, kami wajib menyiapkan ahli gizi yang memang di bidangnya, yang memang ahli gizi. Terus yang kedua ada accounting. Jadi regulasi ini yang sudah kami siapkan dan itu memang protapnya memang seperti itu, wajib seperti itu. Pemkab Bangli berharap kerjasama dari seluruh pihak agar program makan bergizi gratis di Kabupaten Bangli berjalan lancar. Program makan bergizi gratis ini dicanangkan pemerintah tanggal 6 Januari 2025. Namun program ini tidak berjalan mulus karena belum semua daerah siap melaksanakan. Pemerintah awalnya menganggarkan dana sebesar 70 triliun rupiah, namun belakangan membengkak hingga 171 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.